Salam untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 4 Etika Profesional yang beranggotakan saya sendiri Laudes Manurung dan teman-teman saya Sari Veronica Nadabdab, Syarina Juliarta Purba, dan Daniel Parulian Nenggolan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas 2. Yang pertama itu case study yang pertama yaitu refusing to sign or seal construction documents. Selanjutnya, nah, pada kesempatan sebelumnya itu di kelompok itu akan diberikan suatu case dan kami diberikan kesempatan untuk membuat ringkasan berdasarkan pemahaman kami mengenai fakta yang tertera di dokumen yang menjadi tugas kami. Nah, kami telah mendiskusikannya dan merampung pemahaman itu seperti yang ada di layar berikut ini, di mana dalam case ini engineer A merupakan mantan karyawan yang bekerja di perusahaan X dan kini beliau bekerja pada perusahaannya yang merupakan pesaing dari perusahaan X yang sebelumnya beliau kerja. Nah, sebuah proyek yang kemungkinan sebelumnya dikerjakan oleh si engineer A di perusahaan X hampir diselesaikan oleh engineer A secara virtual. Kita mungkin bisa menggarisbawahi kata hampir begitu. Tetapi engineer A tidak menandatangani atau menyegel dokumen konstruksi sebelum meninggalkan pekerjaannya di perusahaan X. Kemudian engineer B, seorang prinsipal di perusahaan X, itu meminta engineer A untuk menandatangani dan menyegel proyek tersebut. Nah, dalam hal ini, di dalam case, kita nggak disebutkan atau tidak diberi clue lain selain engineer B ini merupakan seorang prinsipal dari perusahaan X. Nah, di kesempatan itu, engineer A itu menolak untuk menandatangani atau menyegel dokumen konstruksi tersebut, kecuali perusahaan X itu memberikan engineer A biaya tambahan untuk melakukan pekerjaan tambahan tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, itu apakah etis bagi engineer A untuk menolak menandatangani atau menutup proyek begitu? Nah, mungkin pendapat ini dimulai dari saya sendiri. Menurut saya sendiri, apakah etis bagi engineer A untuk menolak menandatangani atau menutup proyek? Sekilas saya berpendapat bahwasanya itu etis saja begitu, karena posisinya si engineer A tidak lagi bekerja di perusahaan X. Namun karena pada mata kuliah ini kita juga membahas mengenai profesionalitas dalam berprofesi, maka sebenarnya si engineer A ini merupakan seseorang yang bekerja dalam profesi yang tidak profesional begitu, sehingga bisa dikatakan sebelum meninggalkan perusahaan, beliau itu belum menyelesaikan secara tuntas tugasnya, jadi beliau belum dikatakan profesional. Hal ini telah melanggar kode etik 14, di mana seorang profesional itu harus memenuhi tugas profesionalitasnya, begitu. Nah, bagaimana pendapat teman-teman sekalian mengenai statement ini? Apakah etis bagi engineer A untuk menolak menandatangani atau menutup proyek? Mungkin untuk Sherina. Menurut saya pribadi, apakah etis bagi engineer A untuk menolak menandatangani atau menutup proyek? Menurut saya, dari pandangan saya, mungkin etis bagi engineer A untuk menolak, karena memang seperti yang udah dikatakan Laudes bahwa dia udah nggak bekerja di situ. Dan untuk penyelesaian proyek yang tidak dilakukan secara yang tidak diselesaikan sebelum dia meninggalkan perusahaan itu juga seperti yang udah dikatakan di skenario sebelumnya bahwa tugas yang dilaksanakan itu secara virtual, jadi memang ada banyak kendala yang membuat dia tidak menyelesaikan proyek itu.
Tetapi kalau ditanya apakah etis bagi engineer A untuk menolak, menurut saya etis saja, karena memang dia sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Jadi mungkin sampai saat ini masih etis saja ya. Kalau dari segi dalam melaksanakan tugas begitu. Bagaimana dengan teman Sari? Terima kasih untuk kesempatannya. Sedikit menambahi seperti yang saudari Laudes katakan tadi dan juga Sherina. Saya lebih setuju ke pendapat saudari Laudes yang mengatakan bahwa dalam segi profesional ini tidak etis bagi engineer A untuk menolak menandatangani atau menutup proyek, dikarenakan engineer A ini sebelum pindah ke perusahaannya, pesaingnya, proyek tersebut adalah tanggung jawab si engineer A. Alangkah baiknya jika kita sebagai engineer untuk menyelesaikan apa yang telah menjadi tanggung jawab kita sebelumnya, walaupun itu bukan bagian dari kita lagi, seperti itu. Oke, berarti sejauh ini ada dua pendapat ya begitu ya. Kalau dari segi pelaksanaan tugas itu mungkin saja, atau dari segi posisi bekerjanya sekarang itu di mana, berarti itu merupakan hal yang wajar saja begitu, karena itu bukan tanggung jawabnya lagi. Tapi kalau dari sisi profesionalitas, itu bahwasanya beliau atau engineer A itu telah terbukti bahwa beliau itu tidak menyelesaikan tugasnya ketika beliau bekerja di perusahaan X. Nah, sekarang kita coba dengarkan pendapat dari saudara Daniel Nenggolan. Baiklah, menurut saya apakah engineer A ini etis menolak menandatangani atau menutup proyek? Saya sama dengan saudari Sari, menurut saya tidak etis si engineer A ini menolak menandatangani atau menutup proyek yang sedang dikerjakannya. Yang saya soroti adalah ketika si engineer A ini tadi dikatakan belum dalam menyelesaikan proyek yang akan dikerjakan. Nah, proyek ini mungkin dari perusahaan X ini proyek ini harus selesai atau rampung diselesaikan begitu. Namun untuk menyelesaikannya dikerjakanlah untuk engineer B ini untuk menyelesaikannya. Namun persetujuan untuk melanjutkan pekerjaan ini memang harus dari si engineer A ini, agar perusahaan X mungkin mengetahui sudah sejauh mana proyek ini dikerjakan, sehingga si engineer B ini mampu dengan baik melakukannya. Nah, hal itu dapat terjadi mungkin agar si engineer A ini yang menandatangani atau menutup proyek yang akan dikerjakan tersebut. Kira-kira begitu dari saya. Oke, terima kasih untuk jawaban dari teman-teman sekalian. Nah, berarti kita sepakat nih bahwasanya tidak etis bagi engineer A untuk menolak menandatangani atau menutup proyek. Nah, sebenarnya ada sedikit perbedaan pendapat, namun hal ini mungkin bisa dikatakan tergantung dari segi mana kita bisa memandangnya gitu. Kalau dari segi profesionalitas itu tidak etis. Namun kalau misalnya dari segi posisi kerja dari si engineer A pada saat ini, mungkin saja beliau itu berhak untuk menolak atau menutup begitu. Tapi untuk saat ini dengan jumlah pendapat yang paling banyak itu berarti si engineer A itu tidak etis kalau menolak menandatangani atau menutup proyek begitu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah etis bagi engineer B untuk meminta engineer A menandatangani dan menyegel dokumen konstruksi? Oke, yang pertama itu mungkin kita akan minta pendapat dari teman Sari. Bagaimana pendapatnya? Terima kasih untuk kesempatannya. Apakah etis bagi engineer B untuk meminta engineer A menandatangani dan menyegel dokumen konstruksi? Menurut saya sangat etis bagi engineer B untuk
meminta si engineer A menandatangani dokumen konstruksi tersebut. Dikarenakan seperti sebelumnya, engineer A itu adalah tugas dari engineer A sebelumnya, dan untuk menyelesaikan dokumen tersebut seharusnya engineer A juga ikut serta seperti itu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi menurut saya hal tersebut masih etis lah bagi engineer B untuk meminta engineer A menandatangani. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Apakah etis bagi engineer B untuk meminta engineer A untuk menandatangani dan menyegel dokumen konstruksi? Jadi menurut teman kami Sari itu bahwa hal itu merupakan hal yang etis, berarti hal yang mungkin terjadi begitu. Namun kalau menurut saya sendiri itu ada sedikit perbedaan, di mana di sini kan dikatakan engineer B itu sebagai finance dari perusahaan X. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan tugas dari seorang finance di dalam perusahaan itu sendiri, itu beliau itu memastikan bahwasanya produk atau jasa itu tersedia bagi konsumen begitu. Di awal memang saya merasa bahwa hal itu bukan urusan dari atau ya bukan tugas dari si engineer B gitu kan. Namun sebenarnya seperti yang dikatakan oleh ternyata itu setelah saya mendengarkan pendapat dari teman Sari itu balik lagi memang bahwasanya si engineer A itu telah memiliki tanggung jawab yang harusnya diselesaikan dengan baik begitu. Nah, namun kalau dari saya sendiri, dari sisi tugas dari si engineer B seorang finance itu sebenarnya dia itu tidak memiliki keharusan untuk meminta atau membujuk atau mengajak si engineer A untuk melakukan penandatanganan. Namun dari bahan diskusi juga dikatakan bahwasanya ada kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya tidak ada di konteks begitu. Dengan adanya permintaan dari engineer B ke engineer A untuk melakukan penandatanganan, kemungkinan mereka itu memiliki hubungan pertemanan yang cukup erat begitu. Saya kurang paham apakah itu bisa dimasuk atau dikatakan profesional dalam pertemanan, saya kurang paham. Tapi menurut saya sih itu kurang etis ya. Untuk selanjutnya boleh kita dengarkan pendapat dari Daniel Nenggolan. Baiklah, menurut saya, apakah etis bagi engineer B untuk meminta engineer A menandatangani dan menyegel dokumen konstruksi? Menurut saya sih kurang etis bagi engineer B ini meminta langsung ke engineer A. Nah, yang saya maksud di sini, si engineer B ini adalah engineer yang akan melanjutkan pengerjaan dari si engineer A ini. Nah, namun untuk engineer A ini harusnya menurut saya perusahaan X lah yang harusnya meminta untuk menandatangani dan menyegel dokumen konstruksi tersebut. Kira-kira begitu. Oke, berarti kalau menurut Daniel juga kurang etis ya. Coba kita dengarkan pendapat dari teman Sherina. Menurut pendapat saya, etis aja bagi engineer B untuk meminta engineer A menandatangani atau menyegel dokumen konstruksi. Karena memang menurut saya kalau menandatangani dan menyegel dokumen itu tinggal finalisasi, karena memang sebelumnya dia menyelesaikan proyeknya tanpa menandatangani seperti itu. Jadi etis-etis aja sih kalau diminta untuk menandatanganinya. Oke. Berarti sejauh ini kalau untuk ditanya apakah etis bagi engineer A untuk meminta apakah etis bagi engineer B untuk meminta engineer A menandatangani, itu kita 50-50 ya. Ada yang memberikan pendapat bahwa hal itu etis, ada yang mengatakan itu hal kurang etis begitu. Jadi itu tidak apa-apa karena bagaimanapun itu kan pendapat seseorang begitu.
kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jika engineer A diberikan pekerjaan tambahan, apakah akan etis bagi engineer A untuk meminta kompensasi tambahan begitu? Jadi ceritanya di sini kalau misalnya nih si engineer A itu mau memberikan tanda tangan atau melanjutkan proyek itu, tapi engineer A ini minta kompensasi tambahan begitu. Kalau menurut saya sendiri sih etis saja ya, karena bagaimanapun juga berarti pekerjaan dia bertambah. Mungkin pekerjaannya bukan bertambah ya, tapi waktu dia untuk melakukan hal itu mungkin udah lebih banyak spend waktunya. Jadi kalau menurut saya sih masih masuk akal ya kalau beliau itu minta kompensasi tambahan begitu. Kalau untuk teman-teman sekalian bagaimana? Untuk Sherina? Menurut saya pribadi, tidak etis untuk meminta kompensasi tambahan karena memang ya itu kan pekerjaannya secara virtual tapi tidak selesai, jadi ya diselesaikan dulu gitu dan memberi tanda tangan seharusnya tanpa kompensasi tambahan seperti itu walaupun dia sudah bekerja di perusahaan lain. Menurut saya. Oke. Untuk teman Sari bagaimana? Kalau menurut pendapat saya agak bertentangan dengan yang dikatakan oleh saudari Sherina. Di sini kan tadi dalam cerita bahwa dikatakan si engineer hampir menyelesaikan tugas yang diberikan pada perusahaan X itu. Jadi menurut saya ini dalam case dia hampir menyelesaikan tugasnya memang. Jadi menurut saya di sini kan dikatakan engineer A diberikan pekerjaan tambahan. Jadi menurut saya etis saja bagi engineer A untuk meminta kompensasi tambahan atas waktu yang mungkin akan dia luangkan kembali untuk melakukan pekerjaan tersebut. Seperti itu. Oke. Berarti ada yang berpendapat bahwasanya itu etis dan tidak etis ya. Untuk Daniel masih mau memberikan pendapat? Menurut saya, jika si engineer A ini diberikan pekerjaan tambahan, apakah akan etis bagi engineer A untuk meminta kompensasi tambahan? Menurut saya masih kurang etis ya. Gara-gara mungkin si perusahaan X ini kita lihat dari sebuah kemungkinan, mungkin si perusahaan X ini sudah memberi jangka waktu untuk si engineer A ini mampu mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Namun seperti yang kita ketahui ini kan belum selesai dikerjakan oleh si engineer A ini. Jadi tidak mau dalam waktu yang diberikan itu harusnya si engineer A ini mampu menyelesaikan pekerjaannya begitu. Nah, saat dia diberi pekerjaan tambahan, namun si engineer ini meminta kompensasi, menurut saya sih kurang etis. Karena jika lihat dari kasus yang saya berikan tadi, harusnya si engineer A ini sudah lebih bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih untuk pendapatnya teman-teman. Jadi sebenarnya dari pendapat kita semua pada kesempatan kali ini itu bahwasanya mungkin bisa disimpulkan bahwa hal itu merupakan kegiatan yang kurang etis ya. Kalau dari segi profesionalitas, karena bagaimanapun seorang yang memiliki profesi itu telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ketika seseorang mungkin tidak dapat menyelesaikan tugasnya secara utuh, secara keseluruhan dalam rentan waktu yang telah ditentukan, maka hal itu bisa dikatakan tidak profesional. Oke. Demikian untuk diskusi kita pada case 1, kita lanjut di case 2. Untuk case selanjutnya yaitu case study 2 tentang failure to include information in engineering report. Jadi untuk faktanya adalah engineer A dipekerjakan oleh pemerintah kota untuk merancang dermaga di atas fondasi pendukung yang terdiri dari 90 tiang. Setelah konstruksi, kontraktor menggugat engineer A dan pemerintah kota karena ada klaim tambahan.
Klaim ini diselesaikan dengan cara mediasi, dan engineer A dan pemerintah kota berbagi biaya untuk menyelesaikan proses ini dengan kontraktor sebesar $300.000. Selama proses mediasi, pemerintah kota itu menghadirkan saksi ahli untuk mendukung kasus mereka. Satu saksi ahli bersaksi bahwa catatan mengemudi tiang menunjukkan bahwa banyak tiang yang tidak baik pada saat awal mengemudi. Memenuhi keterangan mengemudi yang cukup untuk memenuhi persyaratan pengangkutan beban dari desain perhitungan. Engineer A itu bersaksi bahwa berdasarkan laporan perusahaan geoteknik dapat diperkirakan bahwa tiang akan mendapatkan kekuatan tambahan yang cukup dalam waktu 30 hari untuk memenuhi persyaratan mengemudi. Dalam melakukan pengujian, pemerintah kota mempekerjakan engineer B untuk mengawasi proses uji. Dalam hal ini, pengujian dilakukan dengan tes mengemudi untuk memastikan apakah tiang pancang telah memiliki ketahanan yang memenuhi persyaratan kalkulasi desain. Di samping itu, konsultan geonetik yang dipekerjakan oleh si engineer A juga melakukan pengamatan. Geoteknik konsultan bersaksi dan menunjukkan bahwa alat uji dinamis telah gagal selama pengujian. Konsultan geoteknik beranggapan bahwa pengujian yang dilakukan oleh insinyur B akan merusak ikatan tiang dan meremehkan nilai gesekan kulit. Laporan penutup engineer B menyatakan bahwa sekitar 19 dari 90 tiang pancang tidak memenuhi keselamatan faktor yang dibutuhkan oleh perhitungan desain. Pendapat ini didasarkan pada fakta bahwa 19 tumpukan tidak mencapai kedalaman yang cukup untuk mengembangkan kekuatan penuh saat menerapkan ketahanan gesekan kulit nilai kerekaman persegi penetrasi tiang. Engineer B tidak menyatakan dimanapun dalam laporan itu 19 tumpukan ini. Namun menurut catatan mengemudi tumpukan telah didorong ke penolakan esensial. Dan itu menerapkan perhitungan persamaan gelombang yang diterima. Yang akan menunjukkan bahwa kekuatan beberapa kelipatan atas persyaratan beban yang dihitung. Selain itu, insinyur B tidak melaporkan bahwa alat uji dinamis gagal. Selama pengembangan laporan engineer B, engineer tidak pernah berbicara dengan perwakilan manapun dari engineer A. Meskipun perwakilan di tempat engineer A tersedia untuk bersaksi tentang akurasi catatan mengemudi tiang pancang. Tidak ada upaya yang dilakukan oleh engineer B untuk menanyakan dari kontraktor, pekerja, atau orang lain di tempat kerja untuk memverifikasi atau menyangkal teorinya tentang mengapa 19 tumpukan bertemu penolakan mengemudi sebelum kedalaman yang diprediksi. Ketika ditanyai oleh engineer A setelah laporan tersebut dikeluarkan oleh engineer B berkata, "Kami hanya tidak percaya dengan catatan mengemudi dan ada juga masalah apakah tumpukan dibuang untuk memungkinkan udara keluar dari bawah plat penutup yang termasuk dalam tumpukan kepisahkan itu beton ditumpukan dari tanah liat." Catatan mengemudi terlihat mencurigakan. Sebelumnya, engineer B pernah berkata, "Kami tidak melihat catatan mengemudi tiang pancang karena itu tidak termasuk dalam lingkup kerja kami." Nah, berdasarkan case yang kedua ini, ada beberapa pertanyaan yang kita bahas. Yang pertama, apakah etis bagi engineer B untuk tidak memasukkan pengoperasian peralatan uji yang gagal dalam melaporkan? Nah, dari kasus yang telah kita bahas tadi, menurut saya engineer B ini tidak etis untuk tidak memasukkan pengoperasian peralatan uji yang gagal dalam laporan tersebut. Nah, kenapa tidak etis? Hal ini dapat memicu kesalahpahaman antara pemerintah dan engineer B dalam menyikapi hal apa yang terjadi
dalam proyek yang akan mereka kerjakan. Nah, menurut saya memang si engineer B ini kurang etis dalam kan laporan yang akan dikerjakan untuk menyimpulkan apakah tim pancang yang mereka gunakan layak untuk digunakan atau tidak. Nah, berdasarkan pertanyaan ini, mungkin rekan-rekan yang lain kan memaparkan argumennya. Mungkin untuk saudari Sari. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk pertanyaan nomor 1 ini saya setuju dengan saudara Daniel bahwa tidak etis bagi insinyur B untuk mengeluarkan laporan tanpa menyebutkan kegagalan pengoperasian mencoba peralatan. Hal tersebut seperti yang ada pada kode etik nomor 23A bahwa engineer harus objektif dan jujur dalam laporan profesional, pernyataan atau kesaksian. Mereka harus memasukkan semua informasi yang relevan dalam laporan, pernyataan atau kesaksian. Namun dalam case ini bahwa si engineer B tidak melakukan hal tersebut. Jadi menurut saya hal tersebut tidak etis. Baiklah, terima kasih buat saudara Sari untuk mungkin untuk saudari Sherina. Menurut saya, apakah etis bagi engineer B untuk tidak memasukkan pengoperasian peralatan uji yang gagal dalam laporan? Menurut saya tidak etis, karena seperti yang sudah dibilang oleh saudari Sari, ada kode yang mengatakan bahwa insinyur itu harus objektif dan jujur dalam laporannya, dalam setiap laporan yang dikerjakannya. Seperti itu. Baiklah, terima kasih untuk saudari Odis nih. Terima kasih. Jadi jika ditanyakan hal demikian, yang pasti itu merupakan tindakan yang tidak etis ya. Sudah dikatakan oleh teman Sari juga tadi, bagaimana kode etik itu menyatakan bahwasanya seorang engineer itu apapun yang menjadi hasil dari suatu uji coba itu harus disertakan pada laporan profesional. Nah, dengan tindakan beliau yang tidak memasukkan laporan hasil pengujian itu, menurut saya itu merupakan sesuatu tindakan yang melanggar kode etik. Begitu. Jadi itu merupakan tindakan yang tidak etis. Baiklah, untuk setiap masukan yang diberikan dari pertanyaan A ini, pertanyaan saat ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya si engineer B ini tidak etis, tidak masukkan pengoperasian pengujian peralatan yang gagal yang telah diujinya. Nah, hal ini selain ketidakterbukaan si engineer B ini dalam melaporkan hasil ujinya, selain dapat untuk informasi yang akan diberikan, hal ini juga dapat berpengaruh untuk pemecahan masalah yang akan mereka selesaikan dengan si kontraktor dan pihak pemerintah dan engineer A ini. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apakah etis bagi engineer B untuk tidak berkomunikasi dengan perwakilan engineer A manapun tentang proyek? Mungkin dari saudara Sari bisa memberikan. Terima kasih buat kesempatannya. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah etis? Menurut saya tidak etis bagi engineer B untuk tidak berkomunikasi dengan perwakilan engineer A tentang proyek tersebut. Dikarenakan proyek ini itu adalah proyek bersama. Jadi komunikasi pun harus 2 arah, bukan 1 arah. Jadi untuk engineer B menurut saya itu tidak etis, karena dari segi pandang saya engineer B jadi seperti untuk memenuhi kepentingan sendiri seperti itu, bukan untuk jadi kepentingan bersama. Baiklah, terima kasih buat saudara Sari. Untuk menanggapi untuk pertanyaan yang kedua ini, saya juga sependapat dengan saudara Sari, bahwasannya si engineer B ini tidak etis untuk tidak berkomunikasi dengan perwakilan engineer A manapun tentang proyek ini. Nah, ini dapat dilihat juga
bahwasannya ketika dalam menyelesaikan suatu masalah yang mereka hadapi ini, saat si engineer B dan engineer B tidak mengkomunikasikan sama sekali tentang apapun yang terjadi dalam saat pengujian peralatan dengan si engineer A ini akan lebih menyulitkan proses pemecahan masalah yang mereka lakukan, karena si engineer A ini mungkin tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah berhasil diuji oleh engineer B ini atau apa yang belum berhasil diuji oleh engineer B ini. Baiklah, untuk saudari Lodes mungkin bisa. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau ditanya apakah etis bagi si engineer B untuk tidak berkomunikasi dengan perwakilan engineer A manapun tentang proyek, awalnya saya merasa itu sesuatu tindakan yang etis. Kenapa saya bilang begitu? Karena sepemahaman saya di case ini, si engineer B itu merupakan bukan suruhan ya, yang dipekerjakan oleh si pemerintah kota begitu. Nah, beliau itu mempekerjakan si engineer B itu untuk mengawasi proses pengujian yang dilakukan oleh si engineer A dan orang yang disuruh, yaitu ahli geoteknik tersebut. Nah, kalau menurut saya namanya juga mengamati begitu, tidak harus ada komunikasi, itu ada pada awalnya. Namun ketika saya mendengarkan juga pendapat teman-teman bahwasanya meskipun mengawasi, tentu segala sesuatunya tidak bisa diselesaikan dengan sekilas saja begitu. Perlu ada kerjasama dan juga komunikasi dua arah antara si engineer B dan juga si engineer A maupun orang yang dipekerjakannya. Jadi menurut saya itu merupakan tindakan yang etis agar komunikasinya tetap berjalan dan sehingga tujuan mereka itu dapat tercapai begitu, karena sebelumnya kan mereka sepakat untuk menyelesaikan masalah itu secara mediasi kan, sehingga orang-orang yang telah dipilih oleh pihak-pihak yang telah digugat tersebut itu harus menyatukan suara begitu, menyatukan pendapat apakah proses uji itu memang benar-benar berhasil dilaksanakan atau tidak. Baiklah, terima kasih untuk saudari Lodes. Mungkin untuk saudari Sherlina jawab untuk pertanyaan yang ketiga ini. Menurut saya, untuk tidak berkomunikasi sesama rekan kerja itu tidak etis, karena memang di kode etik nomor 2.3 bagian B dikatakan bahwa insinyur itu dapat mengungkapkan pendapat profesional secara terbuka tentang subjek teknis jika pendapat itu didasarkan pada pengetahuan yang memadai tentang fakta dan kompetensi dalam subjek masalah. Jadi di sini dikatakan bahwa insinyur itu dapat mengungkapkan pendapat secara profesional dan tidak etis rasanya jika mereka tidak berkomunikasi tentang proyek yang sedang dilakukan, karena itu akan menyebabkan kerusakan dan miskomunikasi. Baiklah, terima kasih buat rekan-rekan sekalian untuk tanggapannya terkait pertanyaan ini. Yang bisa kita simpulkan ada dua hal yang tadi kita ketahui, maksudnya si engineer B ini tidak etis, tidak berkomunikasi dengan perwakilan engineer A manapun tentang proyek ini. Nah, di satu sisi seperti yang dikatakan oleh saudari Lodes tadi, bisa jadi karena si engineer B ini adalah sebagai pengawas dalam untuk proses pengujian peralatan ini. Nah, namun yang bisa kita lihat dari sini juga mungkin hasil dari uji pengoperasian alat yang dilakukan oleh engineer B ini mungkin dapat dipaparkan nanti saat di laporan akhir, sehingga para pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengujian peralatan ini dapat mengetahui lebih pasti apa sebenarnya yang terjadi dalam proyek yang sedang mereka kerjakan. Baiklah, akan kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah etika bagi engineer B untuk tidak berkomunikasi dengan atasan, kontraktor, dan pekerja yang sedang bekerja selama konstruksi? Nah, dari pertanyaan ketiga ini, dari saya sendiri,
saya masih kurang etis jika engineer B ini masih tidak berkomunikasi dengan atasan kontraktor dan pekerja yang sedang bekerja selama konstruksi ini. Nah, seperti yang kita ketahui, si engineer B ini harusnya memberikan laporan ke atasan kontraktor tentang apa yang dihadapinya, tentang apa yang diketahuinya dalam proses pengujian peralatan ini. Nah, hal ini juga akan berdampak baik jika mereka mengetahui apa kesalahan-kesalahan yang terjadi atau apakah yang gagal dalam pengoperasian peralatan uji tersebut. Baiklah, untuk saudari Sherina mungkin bisa menanggapi pertanyaan. Menurut saya sama dengan pertanyaan 2 tadi, masalah komunikasi. Jadi udah di dalam kode etik juga udah dikatakan bahwa insinyur itu harus dapat mengungkapkan pendapat dan dapat berkomunikasi secara terbuka kepada rekan kerjanya. Jadi harusnya engineer B memberikan laporan seperti yang sudah dikatakan oleh saudara Daniel sebelumnya untuk selama pekerjaan konstruksi ini agar pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Baiklah, untuk saudari Sari mungkin bisa menanggapi. Terima kasih buat kesempatannya. Menurut saya pertanyaan 3 ini hampir mirip dengan persamaan kedua, yaitu tentang berkomunikasi antar engineer A dan engineer B. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya dan juga yang dijelaskan oleh saudari Sherina barusan, menurut saya ini tidak etis bagi engineer B untuk tidak melakukan komunikasi seperti itu. Baiklah, terima kasih untuk saudari Sari. Mungkin untuk saudari Lodes bisa menanggapi untuk pertanyaan ini. Oke, saya setuju dengan pendapat teman-teman semuanya. Itu juga perlu kita ketahui bahwasanya telah dijelaskan juga di Kode Etik 31B bahwasanya setiap engineer itu memberitahu kepada klien atau kepada yang pemberi kerja itu apakah proyek itu dapat berhasil atau mungkin mereka tidak yakin bahwa proyek itu akan berhasil. Segala sesuatunya itu harus dikomunikasikan begitu. Baik itu dikomunikasikan secara langsung atau seperti yang dikatakan oleh teman Daniel tadi bahwasanya akan disampaikan pada laporan akhir secara profesional. Jadi menurut saya itu merupakan tindakan yang tidak etis. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah berikan jawabannya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya memang si engineer B ini masih kurang etis, sama seperti pertanyaan A tadi, dalam hasil yang diketahui B ini dalam proses pengujian peralatan yang dilakukan. Baiklah, untuk selanjutnya adalah pertanyaan yang terakhir. Apakah etis bagi engineer B untuk mengeluarkan laporannya tanpa menyebutkan 19 tumpukan yang dipertanyakan? Yang dipertanyakan adalah apakah menurut catatan mengemudi menemui penolakan. Dari pertanyaan ini kita dapat melihat bahwasannya si engineer B ini seperti yang kita bahas pada pertanyaan kedua dan ketiga ini, menurut saya tidak etis. Dia tidak melaporkan menyebutkan bahwasannya ada 19 tumpukan yang terjadi pada tiang pancang tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasannya pada laporan akhir pun jika si engineer B ini pun tidak melaporkan apa kendala yang terjadi, maka hal ini sudah menyalahi kode etik seorang engineer yang menutupi hal atau hal yang akan dilakukan dalam proses pengujian tersebut. Mungkin untuk saudari Lodes bisa menanggapi untuk ini. Oke, terima kasih. Sebenarnya hampir sama juga ya sama yang di atas. Kita sudah tahu tadi bahwasanya ada kode etik yang mengharuskan bahwasanya ada komunikasi
dua arah, baik itu antara pimpinan dan bawahan. Kita juga telah membahas tadi sebelumnya bahwasanya ada kode etik yang mengaturkan bahwasanya segala sesuatunya itu harus disampaikan, baik itu secara langsung maupun secara tertulis di laporan profesional begitu. Segala sesuatunya itu baik itu berhasil atau tidak berhasil atau mungkin disangsikan itu akan berhasil atau tidak begitu, segala sesuatunya itu harus disertakan begitu. Jadi dengan apalagi dengan menyebutkan bahwa 19 tumpukan itu dipertanyakan begitu, apakah itu dapat bekerja dengan baik. Jadi menurut saya bila mana itu tidak disertakan di laporan ataupun dikomunikasikan kepada pimpinan dan berbagai pihak, maka hal itu akan berpengaruh ke tidak berhasilnya bekerja dengan baik proyek tersebut begitu. Baik itu akan membahayakan banyak orang. Baiklah, terima kasih untuk apanya. Mungkin untuk saudari Sherina bisa menanggapi untuk pertanyaan ini. Baik, menurut saya perbuatan yang dilakukan oleh engineer B ini tidak etis karena melalui kode etis yang nomor 3.1 bagian A tertulis bahwa engineer itu harus mengakui dan menerima kesalahan mereka jika terbukti itu salah dan menahan diri mendistorsi atau mengubah fakta dalam upaya untuk membenarkan keputusan mereka. Nah, di sini 19 tumpukan itu yang dipertanyakan itu merupakan sebuah hal yang belum pasti atau di dalam skenario sebelumnya itu kerusakan atau kegagalan seperti itu. Tetapi si insinyur tidak menyampaikannya dengan baik dan jujur atas itu. Dan juga di kode etik yang ketiga nomor 1 bagian B, insinyur harus memberitahu klien atau pemberi kerja mereka jika mereka yakin sebuah proyek tidak akan berhasil sukses. Nah, di sini juga engineer B telah melanggar kode etik itu karena tidak mengatakan secara jujur bahwa laporan tentang proyeknya itu mengalami kerusakan atau kegagalan. Baiklah, terima kasih. Mungkin untuk saudari Sari, saya menanggapi untuk pertanyaan ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya untuk pertanyaan nomor 4 ini saya setuju dengan pendapat dari teman-teman sekalian bahwa sangat tidak etis bagi engineer B untuk mengeluarkan laporan tanpa menyebutkan kebenaran dalam laporan tersebut secara menyeluruh seperti itu. Dan seperti yang saudari Sherina katakan tadi, berdasarkan kode-kode etik tersebut, si engineer B apabila tidak menyertakan laporan sesuai fakta dan nyata, maka dan tidak jujur, maka si engineer B telah melanggar kode etik dan mungkin untuk kepatannya mungkin nanti akibat ketidakjujurannya dapat mengakibatkan bahaya seperti itu, apalagi ini dalam proses pembangunan seperti itu. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan tanggapannya dari studi kasus yang kedua yang telah kita bahas dari yang sebelumnya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan untuk pertanyaan yang keempat ini, bahwasannya si engineer B ini kurang etis atau tidak etis lah untuk tidak memaparkan apa sebenarnya yang dia ketahui tentang hasil pengujian perolehan alat tersebut. Nah, untuk itu tibalah saatnya kita berakhir pada diskusi untuk case yang pertama dan case yang kedua ini. Semoga dari hasil diskusi yang kita lakukan ini kita lebih memahami bagaimana sebenarnya kode etik seorang engineer itu dalam melakukan suatu pekerjaan. Atas perhatian rekan-rekan sekalian, mengucapkan terima kasih.